Bab 11, Pindah. Wu Cheng yang berada di kamarnya dari tadi mendengar pembicaraan kedua orang tuanya. Dia sangat sedih sekaligus marah. Wu Cheng menggepalkan tangannya dengan kuat. Seandainya hanya dia yang keluar dari klan, maka dia tidak akan semarah ini. Matanya memerah, hatinya terguncang. Bahkan ayahnya yang sudah banyak berkontribusi untuk klan tidak dihargai sama sekali. Wu Cheng bertekad akan membalas penghinaan ini. Kejadian ini menumbuhkan tekad kuat dalam hatinya. Sebuah fakta di dunia ini yang dia ketahui. Kekuatan adalah kebenaran. Kelemahan adalah aib. Wu Cheng diam-diam memutuskan dalam hati kalau dia akan kembali ke hutan untuk berlatih dan meningkatkan kultivasinya setelah menemani orang tuanya mencari tempat tinggal baru. Dia harus menjadi kuat secepatnya agar bisa melindungi diri dan kedua orang tuanya. Dia juga harus mencari sumber daya kultivasinya sendiri. Sayang, panggil Cheng Er dan suruh dia bersiap. Kita akan pergi mencari tempat tinggal baru, ucap Wu Zhong pada istrinya. Baiklah, saya juga akan bersiap-siap, ucap Xiang Ling kemudian pergi menuju kamarnya. Melihat punggung istrinya, Wu Zhong merasa getir. Kemudian mengalihkan pandangannya ke ruang kamar Wu Cheng. Wu Cheng keluar dari kamarnya dengan perasaan rumit. Orang tuanya harus ikut terlibat karena masalah yang dibuatnya. Ayah, maafkan aku. Cheng Er tidak tahu kalau akan menjadi seperti ini, ucap Wu Cheng dengan mata memerah. Bagaimanapun semua ini terjadi karena dia. Cheng Er ini bukan salahmu. Ayah yang salah tidak bisa melindungimu dan ibumu. Maafkan ayah, balas Wu Zhong sambil menatap lembut putranya. Dia tahu kalau putranya ini tidak salah. Wu Zhong mengetahui sikap dari Han Fu yang arogan. Putranya pasti dipersulit hingga terpaksa bertarung. Dia justru bangga karena putranya ini sudah mengalami kemajuan. Dia mampu mengalahkan Han Fu yang merupakan jenius nomor 1 klan Han. Hanya dalam beberapa hari, kultivasinya sudah meningkat pesat. Ini adalah pencapaian yang luar biasa menurutnya. Cheng Er, kamu pergilah bersiap-siap. Kita akan pergi mencari tempat tinggal baru, lanjut Wu Zhong. Baik ayah. Wu Cheng kembali ke kamarnya untuk mengambil keperluannya. 15 menit berlalu. Wu Zhong dan Wu Cheng menunggu Xiang Ling di ruang tamu. Cheng Er, bantulah ibumu bersiap. Sepertinya ibumu mengalami kesulitan karena barang bawaannya. Wu Cheng beranjak ke kamar ibunya. Ketika sampai, tumpukan barang menyambutnya di depan kamar. Ibu, biarkan Cheng Er membantu. Huff, baiklah, kamu juga mempunyai cincin penyimpanan. Bantu ibu menyimpan barang-barang milik ibu, ucap Xiang Ling melihat kedatangan putranya. Baik bu. Setelah semua barang milik ibunya dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya, Wu Cheng dan Xiang Ling beranjak menghampiri Wu Zhong yang sudah menunggu dari tadi. Apakah semuanya sudah siap? Sudah ayah. Suami, kamu bahkan tidak berinisiatif untuk membantu mengumpulkan barang-barangku. Apakah kamu sudah tidak sayang lagi pada istrimu ini? Untung saja Cheng Er memiliki cincin penyimpanan. Kalau tidak, barang-barangku banyak yang tertinggal, keluh Xiang Ling pada suaminya. Maaf sayang, saya hanya banyak pikiran tadi, balas Xiang Ling menanggapi keluhan istrinya. Wu Cheng hanya tersenyum mendengar keluhan ibunya. Cincin penyimpanan miliknya sudah penuh oleh barang milik ibunya. Kalau tidak ada itu, mungkin ibunya akan sangat kerepotan dengan semua barang bawaan miliknya. Baiklah, ayo kita berangkat. Wu Zhong memimpin keduanya keluar dari klan. Selama di perjalanan, Wu Zhong berpapasan dengan banyak anggota klan yang sedang beraktivitas. Ada yang merasa prihatin atas apa yang dialami keluarganya. Ada pula yang biasa saja. Ketika akan keluar gerbang klan, Wu Cheng tanpa sengaja berpapasan dengan Wu Kang dan teman-temannya. Wu Cheng hanya menatap mereka dengan datar. Wu Kang ingin sekali memukuli Wu Cheng karena mengacuhkannya. Namun dia tidak berani bertindak karena ditatap tajam oleh Xiang Ling. Xiang Ling menatap Wu Kang dan rombongannya bak singa yang sedang kelaparan. Hal ini membuat Wu Kang dan yang lain bergidik ketakutan. Mereka hanya bisa menunduk dan tidak berani menatap Xiang Ling. Melihat ini Wu Zhong hanya menggelengkan kepala tanpa daya kemudian kembali melangkah pergi dan diikuti oleh keduanya. Setelah kepergian Xiang Ling, Wu Kang akhirnya menghela nafas lega. Ketika berada dekat dengan bibinya itu, dia merasa sedang berada di mulut singa. Dia sangat takut dengan Xiang Ling hingga hampir kencing di celana. Teman-temannya bahkan ada yang sudah basah oleh keringat. Berada di dekat singa betina yang sedang marah terasa sangat mencekam. Perasaan ini sulit untuk digambarkan. Wu Zhong beserta anak dan istrinya keluar dari gerbang klan dan terus berjalan di tengah lalu lalang penduduk kota. Aktivitas pada penduduk kota membuat suasana yang cukup bising. Para pedagang menjajakan dagangannya. Teriakan pedagang membuat ramai suasana.
Ada pula yang menawarkan jasa untuk memandu para pendatang dari luar kota. Tak ketinggalan pula anak-anak yang sedang bermain. Aktivitas penduduk berjalan seperti biasanya. Pedagang dan pembeli saling menawar. Wujong terus berjalan bersama keduanya di tengah kota. Tujuan mereka kali ini menuju bagian utara kota Liyuan. Dari informasi yang mereka dapat, seorang saudagar yang cukup kaya hendak menjual salah satu rumahnya yang terletak di bagian utara sudut kota Liyuan. Wujong ingin membeli rumah yang terletak di bagian sudut kota karena menginginkan suasana tenang. Begitu pula dengan Xia Ling yang tidak terlalu suka dengan keramaian. Dan juga harga rumah yang cukup murah karena letaknya. Wu Cheng hanya mengikuti kemauan orang tuanya. Dia berpikir membuka toko sumber daya untuk kedua orang tuanya. Tanaman spiritual yang tersisa di goa yang ada di dalam hutan masih cukup banyak, bisa untuk kebutuhan tokonya selama 1-2 bulan ke depan. Dan untuk selanjutnya dia bisa berburu dan mencari sumber daya di dalam hutan untuk dijual. Sesampainya di tempat tujuan, Wujong menghampiri seorang pria paruh baya yang sedang duduk di depan rumah. "Maaf Tuan, apakah Tuan pemilik rumah ini?" Sapa Wujong pada pria paruh baya di depannya. "Iya betul Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya balik. "Begini Tuan, saya mendengar kalau rumah ini hendak dijual oleh pemiliknya, jadi saya kesini berniat membelinya." Ucap Wujong langsung pada intinya saja. "Betul Tuan. Mari masuk dulu. Kita bisa membicarakannya di dalam." Ajak pemilik rumah pada Wujong. "Baik Tuan silahkan." Sesampainya di dalam, pria paruh baya mempersilahkan tamunya duduk sambil menyuguhkan teh hangat. "Silahkan diminum Tuan." "Terima kasih Tuan. Maaf sebelumnya saya Bella memperkenalkan diri. Nama saya Wujong, ini istri saya Xia Ling dan putra saya Wu Cheng." Ucap Wujong memperkenalkan diri.